Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Gilang Bayu Nugraha. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pembagian dividen atau bahkan definisi dividen itu sendiri. Nah, di video kali ini juga akan ada beberapa contoh perusahaan dan kita akan menghitung bersama-sama seberapa banyak jumlah dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan tersebut. Nah, rumus ini juga bisa kalian pergunakan untuk perhitungan dividen di perusahaan-perusahaan lainnya. Sebelum kita simak video berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung berlangsungnya YouTube channel Cafe Cuan ini. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, di sini sudah ada contoh 4 perusahaan besar di sektor perbankan, dan perusahaannya juga cukup familiar, teman-teman pasti tahu. Yang pertama ada Bank Mandiri, dengan kode saham BMRI di harga 6.200. Yang kedua ada Bank BCA dengan kode saham BBCA di harga 31.125. Kemudian ada Bank BNI dengan kode saham BBNI di harga 5.675. Dan yang terakhir ada Bank BRI dengan kode saham BBRI 4.290. Nah, di antara 4 perbankan ini kita pengen tahu nih kira-kira perbankan mana sih yang membagikan dividen paling besar di antara perbankan lainnya. Cuman sebelum kita ngobrol lebih lanjut, teman-teman juga mesti tahu dulu nih istilah-istilah yang ada pada saat pembagian dividennya. Bahkan teman-teman harus tahu juga dividen sendiri itu apa sih. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada para pemegang sahamnya berdasarkan dengan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Biasanya ada 2 jenis nih pada saat pembagian dividen. Yang pertama ada dividen tunai dan ada dividen saham. Dividen tunai biasanya paling umum untuk pembagian keuntungannya. Dibayarkan dalam bentuk tunai dan dikenakan pajak pada tahun pengeluarannya. Sedangkan dividen saham ini merupakan jenis dividen yang sering banget dilakukan oleh perusahaan dan dibayarkan dalam bentuk saham tambahan. Jadi ketika teman-teman dapat dividen saham, teman-teman akan mendapatkan jumlah saham yang dimiliki akan bertambah di portofolio kalian. Metodenya mirip-mirip dengan stock split karena dilakukan dengan cara menambah jumlah sahamnya. Sehingga para pemegang saham akan menerima saham lebih banyak setelah mendapatkan dividen saham ini. Nah, lalu kita langsung masuk ke istilah-istilah yang ada pada saat pembagian dividen. Yang pertama ada price, come date, ex date, recording date, dan yang terakhir ada payment date. Price ini dividen per lembar saham yang akan dibagikan. Contohnya Bank Mandiri sekitar 220 perak, Bank BCA sekitar 432 perak, Bank BNI di harga 44 perak, Bank BRI 98 perak. Jadi kalau dilihat dari sekilas, ini saham Bank BCA merupakan yang paling besar pembagian dividennya. Cuman kita mesti hitung dulu berdasarkan dividen yield-nya itu sendiri. Nah, dividen yield ini merupakan rasio keuangan yang membandingkan dengan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang sahamnya dengan harga saham pada saat ini. Nanti akan muncul dividen yield-nya berapa persen. Karena dividen yield ini merupakan persentase ya hasil yang akan keluar. Nah, lanjut ada come date. Come date ini merupakan singkatan dari cumulative date, yaitu tanggal penentuan bagi para investor yang berhak mendapatkan dividen dari perusahaan. Come date juga menjadi tanggal terakhir buat teman-teman mencatatkan diri sebagai pemegang hak untuk mendapatkan dividennya. Come date biasanya hanya berlangsung 1 hari. Dan kalau misalkan teman-teman beli saham setelah tanggal come date, itu teman-teman tidak akan mendapatkan dividennya. Nah, selanjutnya ada ex date. Ex date merupakan hari setelah hari come date. Walaupun teman-teman beli saham seberapa banyak pun, pada tanggal ex date, teman-teman tetap tidak akan mendapatkan dividennya karena sudah melewati tanggal come date. Nah, recording date merupakan tanggal pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan supaya tahu nih kira-kira siapa aja sih yang berhak mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Dan payment date yaitu merupakan tanggal pembayaran pada saat pembagian dividennya atau tanggal pendistribusian dividennya.
Nah, kita ambil contoh Bank Mandiri. Bank Mandiri comeback tanggal 23 Maret 2021 dan ex-date-nya tanggal 24 Maret 2021. Jadi teman-teman masih bisa mendapatkan dividen apabila teman-teman membeli saham Bank Mandiri pada tanggal 23 Maret. Tapi teman-teman ketika pengen beli saham ex-date, pada saat ex-date, itu teman-teman tidak mendapatkan dividennya. Karena ex-date merupakan hari pertama teman-teman tidak mendapatkan dividen. Atau hari setelah come date. Nah, jadi misalkan teman-teman pengen beli saham Bank Mandiri nih, di tanggal 23 Maret itu masih bisa mendapatkan dividennya. Tapi ketika teman-teman pengen beli sahamnya dan baru ada uang, misalkan di tanggal 25 Maret, teman-teman tidak berhak atas dividen Bank Mandiri itu sendiri. Nah, contoh lain ada Bank BCA. Bank BCA come date tanggal 7 bulan 4 2021 dan ex date tanggal 8 bulan 4 2021. Jadi come date-nya tanggal 7. Nah, teman-teman ketika membeli saham Bank BCA di tanggal come date, teman-teman masih berhak mendapatkan dividennya atau di tanggal 7. Nah, tapi teman-teman baru punya uang di tanggal 8 nih. Teman-teman pengen borong saham BCA biar dapat dividennya. Nah, itu teman-teman nggak akan pernah dapat dividennya karena teman-teman membeli pada saat tanggal ex-date atau melewati tanggal come date yang sudah ditentukan. Gitu ya kurang lebih teman-teman. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kira-kira perusahaan mana sih yang membagikan dividen paling besar di antara perusahaan-perusahaan lainnya? Kita akan menggunakan rasio dividen yield. Dividen yield ini perbandingan seberapa besar dividen yang dibagikan apabila dibandingkan dengan harga sahamnya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui nih, di antara 4 saham perbankan ini kira-kira mana sih yang membagikan dividen paling besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, rumusnya yaitu menggunakan dividen yield. Dividen yield merupakan perbandingan jumlah dividen saham dibandingkan dengan harga saham yang sekarang. Rumusnya yaitu dividen yield, dividen per share dibagi dengan harga saham. Dividen per share ini gampangnya price yang sudah ditentukan oleh perusahaan ya teman-teman. Jadi price-nya dibagi dengan harga sahamnya. Contohnya kita ambil Bank BMR, Bank Mandiri atau kode sahamnya Bank BMRI. BMRI di sini DPS-nya 220 perak. 220 perak dibagi dengan harga saham terakhir Bank Mandiri, yaitu 6.200. 6.200. Oh ya, di sini lupa dikali 100%, karena hasil yang akan keluar nanti persentase ya. Kita coba hitung bareng-bareng. 220 dibagi 6.200. Dikali 100%. Atau sekitar 3,5% dividen yield-nya untuk saham Bank Mandiri. Nah, untuk saham Bank BCA, ini DPS-nya 432, harga sahamnya 31125. 432 dibanding 31125. Dikali 100%. Kita hitung. Dividen yield-nya sekitar 1,3%. Kemudian Bank BNI. Bank BNI harga sahamnya 5675 dibagi dengan DPS-nya 44 perak. 44 dibagi 5675 dikali 100%. Sama dengan 0,7%. Kemudian selanjutnya ada Bank BRI. BRI DPS-nya 98 dibagi dengan 4290
dikali 100%. Kita lihat. Oke, di sini udah kelihatan dividend yield-nya. Jadi udah ketahuan nih kira-kira perusahaan mana yang membagikan dividen cukup besar. Kalau kita lihat berdasarkan hitungan dividen yield-nya, di sini ada Bank Mandiri ya teman-teman. Bank Mandiri yang paling besar di antara sektor perbankan lainnya. Itu dengan dividen yield sekitar 3,5%. Sedangkan Bank BCA yang kalau kita lihat secara sekilas itu DPS-nya paling besar, ternyata dividen yield-nya cuma 1,3%. Dan Bank BNI bahkan hanya 0,7%. Yang terakhir ada Bank BRI dengan dividen yield 2,2%. Oh ya, kalau misalkan ada salah perhitungan, teman-teman bisa komen di bawah ya. Jadi kalau misalkan kita lihat hitungan berdasarkan dividen yield-nya, Bank Mandiri lah yang membagikan dividen yield paling besar di antara ketiga perbankan lainnya. Jadi itu tipsnya ya teman-teman, kalau misalkan ada perusahaan yang membagikan dividen, kita harus tahu dulu nih dividen yield-nya berapa persen yang dibagikan kepada kita. Itu kita jangan tergoda dengan harga atau DPS-nya yang akan dibagikan dari perusahaan. Kita harus tahu juga nih dividen yield-nya kira-kira yang akan dibagikan berapa persen. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman penjelasan terkait dengan dividen. Jadi kalau misalkan satu tips dari saya, teman-teman harus tahu dulu nih dividen yield-nya berapa persen ketika akan dibagikan. Nah, oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.